Terima kasih untuk para ketua RW yang hadir, kemudian para ketua RT RW 7. Hari ini kita ada kegiatan sosialisasi terkait dengan gerakan sadar zakat, infak dan sedekah. Nanti skemanya seperti apa, penjelasan seperti apa nanti dari pihak Bazis yang akan menjelaskan terkait dengan ini. Semoga acara ini bisa diikuti dengan baik. Insya Allah nggak lama dan apa yang disampaikan bisa dilaksanakan di tingkat RT maupun RW. Sementara izin saya dengan acara saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim sosialisasi Bazis tingkat kota Jakarta Selatan bakat zakat infak sedekah. Ketuanya Bapak Yasdan, yang mewakili Kabak Kesra Pak Haji Jahrudin dan seluruh tim krunya Pak Bang Yasdan yang saya banggakan. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak RT, Pak RW, Ibu PKK, kami dari kecamatan bersama Kasih Kesra, Kasubag Umum, Bendahara, Kasubag Anggaran. Alhamdulillah hari ini Pak Camat, salam buat Pak Lurah yang Pak Segel maksud saya. Oh, berarti keceplosan, amin. Ya, menugaskan Sekjam kemarin untuk membuka acara ini sekaligus acara rapid tadi sudah jalan. Beliau sekarang ada operasi PSBB perpanjangan di Karangtengah yang dimonitor oleh 3 stasiun TV. Jadi salam buat Pak RT, Bu RT dan PKK, Pak RW dari Pak Camat. Mudah-mudahan giat sosialisasi zakat infak sedekah ini menjadi inspirasi, memotivasi kita untuk berbagi. Hakikatnya zakat adalah berbagi. Hanya di zakat itu ada aturan, ada fikihnya ya Pak ya, ada fikihnya. Nanti seperti apa kita dengar dari Pak Ketua maupun dari timnya untuk mensosialisasikan terkait dengan basis tingkat kota DKI Jakarta. Di sini ada Pak Ketuanya, Pak Yasdan. Nah, karena itu mohon Pak Yasdan dan timnya untuk memberikan detail kegiatan ini sehingga warga kita melalui Pak RT, Pak RW, LMK dan PKK ini menjadi corong yang baik oleh pemerintah kota DKI Jakarta Selatan. Barangkali itu saja. Mari kita sama-sama kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Giat sosialisasi basis Basnas tingkat kota Jakarta Selatan saya buka. Acara selanjutnya kita langsung ke pemateri dengan Bapak Yasdan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjam Kecamatan Cilandak, yang saya hormati Pak Sekel Kelurahan Lebak Bulus, yang saya hormati pula rombongan dari kantor wali kota, Kabak Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini Pak Haji Jahrudin beserta rombongan. Yang saya hormati juga perwakilan dari Basis Provinsi DKI Jakarta, Pak Yudiono selaku Kasih UPZ Unit Pengumpul Zakat Basis Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita akan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi membicarakan sesuatu hal yang baik, yaitu zakat infak sedekah.
Sebab Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua di dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada pembicaraan yang mulia di sisi Allah kecuali ada 3. Yang pertama, aw shadaqatin, yaitu berbicara masalah zakat, infak, sedekah. Yang kedua, aw ma'rufin, amar ma'ruf nahi mungkar, aw islahin bainan nas, yaitu mendamaikan orang yang berperkara. Jadi mudah-mudahan dengan bertemu kita bersilaturahmi di kantor kelurahan ini membawa berkah buat kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa terkait program Gerakan Selatan Zadar Zakat Infak Sedekah ini, sebenarnya kami dari Basnas Basis sudah pernah mensosialisasikan di kantor kecamatan Cilandak, dan alhamdulillah pada kesempatan itu juga yang memimpin dengan Bapak RW dan Pak RT juga Pak Sekcam sendiri di kantor kecamatan kelurahan. Bapak RT, Pak RW yang saya muliakan, saat ini Basnas Basis tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai 2 program terkait masalah pengumpulan zakat infak sedekah. Yang pertama, ada program yang selalu Pak Wali sebut, Pak Wali Kota, yaitu GSB, Gerakan Selatan Bersedekah, Rp1.000 per hari. Sudah sebulan program ini berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini di bulan pertama kami dari tingkat kota sudah melaksanakan collecting Pak Sekcam di tingkat kota. Alhamdulillah hasilnya sangat-sangat optimal dari segi pengumpulannya jumlahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, kami juga ada program khusus untuk masyarakat, yaitu Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Program ini 2 bulan yang lalu kami sosialisasikan di kantor kecamatan. Mungkin ada dari perwakilan RW yang hadir waktu itu di kantor kecamatan, yang mana sebelumnya ada edaran Bapak Wali Kota terkait zakat infak sedekah ini yang awalnya ada angka Rp5.000. Setelah kami melakukan sosialisasi di kecamatan, di 10 kecamatan, dan melaporkan ke Pak Wali, angka Rp5.000-nya kami hilangkan, sudah tidak ada lagi. Jadi benar-benar nggak ada semacam patokan buat warga berapa angkanya. Jadi khusus program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah ini untuk masyarakat tidak ada penekanan ke warga berapa jumlahnya. Jadi benar-benar angkanya seikhlasnya buat warga. Kalau seandainya ada warga sanggupnya cuma Rp2.000, ditulis Rp2.000. Jangan sampai ada penekanan ke warga bahwa ada pemaksaan untuk zakat infak sedekah. Dan program ini juga sebenarnya masuknya infak sedekah, bukan zakat. Jadi program ini infak sedekah. Jadi terkait program ini kami buatkan kartu kendali seperti ini, yang mana kartu ini nanti akan dibagikan ke warga. Mekanisme pengumpulannya hampir sama dengan program-program yang dulu yang berjalan, yang magang di bulan suci Ramadan, hampir sama aja mekanismenya. Dari hasil pengumpulan Bapak RT nanti, Pak RW nanti dilaporkan ke kelurahan, nanti kelurahan yang melaporkan ke kami. Namun perlu kami sampaikan lagi terkait sebelum Bapak RT atau Pak RW menyetorkan ke Kasih-Kesra kelurahan, ada hak Bapak, yaitu 10%-nya dikeluarkan dulu. Jadi kalau Bapak RT mengumpulkan 1 juta, berarti harus dikeluarkan 10%-nya. Jadi yang disetorkan ke Kasih-Kesra 900. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, inna shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Amilin, yang mana dikategorikan amil, yang pertama petugas zakat, pengawas zakat, pengangkat zakat. Itu yang pertama terkait mekanisme pengumpulannya.
Yang membedakan dengan program-program pengumpulan sebelumnya terkait program ini, nanti program yang Bapak RT jalankan ini nanti dana yang dihimpun itu akan dikembalikan lagi. Jadi bisa Bapak RT nanti membuat program tersendiri yang seperti tadi Pak Sekcam sampaikan. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan di RT dari hasil pengumpulan Bapak RT RW itu bisa Bapak RT gunakan buat masyarakat yang tidak mampu. Jadi nanti kami juga akan memberikan laporan juga nanti ke Bapak RT Pak RW bahwa hasil pengumpulan Bapak RT Pak RW nanti per bulan sekian. Itu nanti ada laporan kami sendiri nanti ke Bapak RT Pak RW. Kalau selama ini laporan kami hanya ke kecamatan dan kelurahan. Dan supaya dengan program ini berjalan maksimal, nanti kami juga akan membuat laporan bahwa hasil pengumpulan dari Bapak RT dari program ini sekian. Dan begitu juga nanti bahwa dari hasil pengumpulan ini juga dari Bapak RT didaya gunakan buat kegiatan Pak RT apa supaya bisa kelihatan nanti dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan RT dan RW. Ini bagian transparansi kami ke masyarakat supaya lebih meyakinkan masyarakat kita bahwa hasil pengumpulan saya benar-benar didaya gunakan kembali ke masyarakat, khususnya di wilayah Bapak RT Pak RW. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya laporkan ke Pak Sekcam, Pak Sekel, bahwa untuk saat ini hasil pengumpulan zakat infak sedekah di tingkat kota administrasi Jakarta Selatan saat ini baru di angka 10 miliar 437.000 rupiah mulai dari Januari di tahun 2020 saat ini. Dan ini juga akan digunakan ke masyarakat khususnya warga Jakarta Selatan. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Kiranya nanti Bapak RT Pak RW ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait program ini, silakan disampaikan ke kami. Terkait masalah mekanisme yang lain-lainnya silakan ditanyakan Ibu ke kami supaya lebih jelas lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan berhimpun ya dalam rangka satu pertama silaturahim ya, yang keduanya yaitu koordinasi terkait hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan yang ada di lingkup Kelurahan Lebak Bulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menambahkan saja di sini satu hal yang mau saya sampaikan Bapak ya. Kemiskinan di Jakarta itu adalah paling sedikit Pak dibanding provinsi-provinsi yang lain. Jadi per September 2019 itu cuma 3,42%. Nah, sejak wabah COVID pandemi ini nambah Pak. Jadi nambahnya 1,11%. Jadi per Maret kemarin 2020 itu persentase kemiskinan di DKI itu sekarang itu 4,53%. Nah, itu kan persentase. Tapi kalau dijumlah secara kuantitatif itu sebetulnya cuma sedikit Pak kemiskinan di DKI itu. Cuma 300.000. Ya kan? Tapi seolah-olah ini ya untuk memberantas yang maksudnya mengangkat ya, mengentaskan mereka itu sepertinya sulit gitu ya. Nah, kalau sekarang ini naik jadi 4,53%, itu artinya ya sekitar 400-an ribu. Terus yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak zakat sekali zakat gitu ya, atau sedekah nominalnya itu 5 juta, 10 juta, pernah nggak? Maksudnya gimana Pak? Jadi begini Pak, kita mengajak sebuah kebaikan, ya kan? Itu pahalanya sama Pak. Misalkan Bapak di RT 03 misalkan ya, menghimpun dana ZIS-nya itu 1 juta,
itu sama saja Bapak juga menunaikan zakat sejumlah itu. Loh, kok bisa? Bisa Pak. Mau dalilnya Pak? Ada dalilnya nih, saya bacain Pak. Mandala khairon kafa'ilihi begitu. Jadi barang siapa yang mengajak sebuah kebaikan, maka pahalanya itu sama persis dengan orang yang menunaikan kebaikan itu. Amil itu disebut Pak, profesi yang disebut di dalam Al-Quran itu salah satunya ya, amil. Wal amilina ya. Itu jelas Pak, profesi yang menurut saya istimewa dan luar biasa. Tetapi ya di situ ya karena menjadi perhatian khusus oleh Allah SWT, maka konsekuensinya include di dalamnya. Saya pengen sedikit meluruskan banyak statement yang berkembang bahwa menumpuk-numpuk harta itu apa iya bisa dibawa nanti pulang ke akhirat gitu ya. Nah, sebagian orang kan oh nggak bisa. Tapi sebagian orang menyatakan bisa. Harta benda yang dikumpulkan di dunia ini itu bisa Pak Ibu dibawa pulang ke nanti ke akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara diinfakkan atau dinafkahkan. Nah itu nanti itu bisa diambil di akhirat. Ya, saya kira itu yang menjadi pemikiran kita pada pagi hari ini. Satu lagi yang terkait dengan UPZ, bagi bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan RT RW-nya, nanti misalkan ada semacam majelis taklim atau masjid, mudah-mudahan banyak nih pengurus masjid yang punya komunitas lah ya, itu misalkan mau diajukan sebagai unit pengumpul zakat, kami dengan senang hati kami akan menyambutnya. Kelebihan dari UPZ adalah satu, menghimpun dananya lebih resmi Pak ya. Jadi sekarang itu tidak sembarangan ya menghimpun dana zakat ya. Itu semuanya bisa diperkarakan atau menjadi terus yang kedua, dana akan bisa dikembalikan lagi oleh kami kepada UPZ tersebut dan untuk didaya gunakan di lingkup masing-masing. Ya, Bapak-bapak, saya kira itu saja. Kami juga nanti membuka ruang diskusi bila ada yang kurang dimengerti atau yang mau ditanyakan, kami persilakan. Sekian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan barangkali ada tanya jawab. Bapak-bapak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya hormati serta hadirin sekalian, untuk kegiatan ini Pak langsung dilupain aja. Apakah rutin setiap bulan atau memang insidentil Pak? Sekali jalan kayak apa ya, yang gar ya, maafkan kan setahun sekali. Kalau ini rutin atau gimana? Harus sebulan sekali atau gimana? Itu yang pertama itu. Yang kedua juga masalah tadi dikatakan ada hak untuk pelaksana sebagai amilin itu 10%. Jadi artinya pembayaran itu ditanggung oleh Pemda DKI. Kalau ini apakah memang kita setornya udah langsung dikurangi Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang berbahagia dan saudara-saudara. Begini Pak, maksud saya, kalau bulan puasa saya akan membentuk panitia zakat di masjid. Ini rata-rata 20 gitu. Maksud saya itu kan dapatnya Pak hampir ratusan juta, lebih dari 3 sampai 400 juta itu satu masjid Pak. Maksud saya kenapa? Cuman kan saya baginya kayaknya kurang efektif Pak, karena memang yang ada kita bagi di RW masing-masing. Bisa nggak setiap masjid itu diberikan SK dari basis untuk meminta atau menampung gitu, basis yang ada di lingkungan
lingkungan masing-masing masjid. Kalau itu ada, itu kita juga akan membentuk amil-amil yang dikatakan tadi itu, atau masjid mengirimkan nama-nama amil atau pengurusnya ke Bali Selatan umpamanya, nanti di SK-kan. Jadi masjid itu akan bisa memberikan atau ada nama basis yang ada di RW masing-masing. Mungkin kalau itu lebih efektif, kami setor 1 tahun, saya rasa lebih banyak daripada 1 bulan tadi Pak maksud saya gitu. Karena di RW 2 itu kalau saya mungut 1 bulan puasa itu hampir 300 sampai 400 juta didapatnya. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Murtani, Ketua RW 04. Yang saya hormati Bapak Lurah dan Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili, dan para moderator dan panelis yang hadir pada hari ini, dan juga para undangan yang saya hormati dan saya cintai. Bahwa saya ingin bertanya, pada penyaluran zakat yang sudah ada di tingkat kota atau kecamatan atau provinsi, saya ingin bertanya bagaimana penyalurannya dan pada saat momen-momen apa dan kepada siapa? Apakah kepada fakir miskin, apakah pada musola yang membutuhkan, atau masjid yang selama ini saya belum pernah dengar ini bantuan zakat masjid ini bantuan zakat, bantuan masjid untuk perbaikan tempat duduk atau lain-lain dari basis. Kira-kira begitu Pak. Selama ini saya belum pernah dengar. Sedangkan mapgar tiap tahun itu sudah dilaksanakan di setiap RT yang mungkin puluhan juta. Mohon maaf ya, bukan saya mau tahu. Barangkali ini pertanyaan saya bukan atas nama pribadi saya sebagai RW 4 dan juga teman-teman yang hadir di sini. Barangkali itu saja, mohon penjelasan untuk penyaluran kepada yang berhak yang menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya semuanya luar biasa Pak, ini terkait masukan ke kami di tingkat kota administrasi Jakarta Selatan. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Ustadz Ketua RW 03 Pak ya, mempertanyakan tadi apakah program ini rutin atau sekali setahun. Program saat ini Pak yang gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah yang mungkin nanti akan dibagikan kartu kendalinya, nanti insya Allah rutin setiap bulannya Pak. Karena mungkin saat ini untuk mapgar bulan puasa kemarin mungkin saya sampaikan Pak di sini bahwa hanya di Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Pesanggerahan yang berjalan Pak. Terkait mapgar di kecamatan yang lain kemarin nggak sempat berjalan karena agak khawatir terkait adanya COVID-19. Jadi program ini nanti setiap bulan Pak ya, rutin. Dan yang kedua tadi disetornya terkait masalah amilinnya Pak ya. Amilin apakah disetor dulu atau dikeluarkan dulu. Kalau kemarin memang Pak selalu memang kalau waktu basis itu memang selalu disetorkan dulu, dibayarkan. Dengan adanya transisi lembaga ini, kami dari tingkat kota Pak ini agak dalam tanda kutip, karena saat ini kami lembaga ini basnas kan baru transisi Pak, dari SOP-nya aja, jadi masih dalam keadaan pembodokan. Takutnya agak lama Pak, takutnya lama keluar amilinnya. Kami sebenarnya pengennya seperti itu, jadi nanti habis disetorkan baru kami buatkan SK semuanya, buat siapa aja amilinnya dari hasil pengumpulan Bapak RT, karena amilin 10%-nya nanti ini nanti dikomunikasikan Pak di lingkungan Bapak sendiri antara RT dan RW ini di 10% ini. Jadi terkait kenapa saya tadi menyampaikan bahwa harus dikeluarkan dulu, karena saya jangan sampai nanti kami di tingkat kota, karena banyak Pak nih di RT jadi beban buat kami juga nanti semua RT mana amilinnya kok sampai saat ini belum keluar. Karena lama Pak, makanya untuk saat ini kami berjalan
program ini kami sampaikan bahwa dikeluarkan dulu ambil ini 10%. Nanti kalau semua udah rapi, semua SOP kami sudah ada, mekanismenya seperti udah berjalan, baru kami atur kembali. Karena saya sampaikan Pak bahwa terkait program gerakan selatan bersedekah, gerakan selatan zakat infak sedekah ini baru selatan Pak. Wilayah lain tidak ada program seperti ini, hanya di Kota Administrasi Jakarta saja ada program gerakan ini. Mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan dari Pak Ustadz, Pak RW 03. Selanjutnya dari Pak orang tua saya, Pak Ketua LMK, bertanyakan tadi bahwa setiap di bulan Ramadan Pak selalu membuat panitia zakat Pak ya di masjid-masjid Pak ya. Bisa nggak dibuatkan SK supaya agak mudah, agak supaya rutin gitu. Sebenarnya kami Pak terkait mungkin pernah kami di tingkat kota dengan Pak Wali sendiri Pak, itu ada beberapa memang masjid mengumpulkan di kantor wali kota untuk penandatanganan UPZ, unit pengumpul zakat. Kenapa saat kami ini di tingkat kota belum langkahnya untuk ke UPZ, mungkin nanti ada Pak Yudi lebih fokus ke program ini dulu terkait dengan daripada UPZ, karena kami memang akan bertahap dulu Pak. Di samping kami menunggu aturan-aturan yang ada dari Basnas Provinsi, karena kami nanti di wilayah harus menjelaskan juga nanti Pak ke pihak masjid, ke pengurus masjid, bahwa kalau mereka jadi UPZ Basnas Basis, kita buatkan SK dari hasil pengumpulannya itu berapa nanti. Jangan sampai nanti bahwa kami menyampaikan nanti dari tingkat kota bahwa hasil pengumpulan dari masjid-masjid dari zakat itu dikembalikan 100%. Nanti di provinsi mengeluarkan aturan yang baru bahwa tidak keluar 100%, bahkan cuma 90%. Ini yang kami nanti butuhkan nanti dari provinsi terkait nanti berapa persen sih dari hasil pengumpulan UPZ masyarakat. Kalau saya sih sampai saat ini terkait masalah UPZ masjid itu kemungkinan akan dikembalikan 100% Pak. Selanjutnya Pak Ketua RW 04 mempertanyakan tadi, bukan cuma Pak RW sebenarnya Pak, di semua wilayah mempertanyakan sebenarnya terkait pengumpulan yang ada sekarang di basis waktu itu Pak, karena mungkin kami selalu menyampaikan bahwa basis tingkat kota administrasi Jakarta Selatan hasil pengumpulannya 40 miliar, tahun 2019 kemarin 29 miliar atau 30 miliar. Masyarakat mempertanyakan hasil itu kan lumayan besar Pak ya, 30 miliar kemana disalurkan. Kita di RW, di RT selalu setiap tahun ada mapgar, dikumpulkan mapgar. Kemana dana yang dikumpulkan itu, kok kami nggak pernah melihat. Bapak RW, Pak RT perlu kami sampaikan bahwa kami di tingkat kota administrasi Jakarta Selatan selalu melakukan kegiatan yang namanya santunan. Ini yang kami memang, makanya tadi dengan adanya program ini Pak, ini dengan adanya gerakan ini kami akan merubah sedikit demi sedikit supaya bertujuan agar supaya hasil pengumpulan Bapak RT, Pak RW, Ibu RT supaya dirasakan benar bahwa hasil pengumpulan saya dari gerakan selatan ini benar-benar untuk masyarakat, benar-benar disalurkan dalam waktu cepat ke masyarakat supaya mereka bisa melihat itu. Yang Bapak RW tadi, kami di tingkat kota setiap tahun itu menyalurkan bantuan lebih dari hasil pengumpulan Bapak dan Ibu semua kumpulkan ke kami, lebih dari 100% Pak. Karena contoh mungkin dari hasil pengumpulan Kecamatan Cilandak secara keseluruhan Pak, di semua kelurahan di setiap tahunnya mungkin Kecamatan Cilandak mengumpulkan sampai 700 juta atau 800 juta setiap tahunnya dari semua kelurahan se-Kecamatan Cilandak. Itu kami mendayagunakan untuk santunan, baik itu guru ngaji, marbot, duafa, itu lebih daripada 800, itu 800 yang dapat bantuan itu kita minta dari kecamatan, bisa sampai 900 mustahik yang kita minta dari kecamatan untuk mendapatkan santunan, dan kisarannya itu Rp1.000.000. Mungkin Bapak RT, Pak RW melihat itu, dan hasil pengumpulan mungkin Bapak ini mungkin agak kecil rasanya Pak, karena
bisa dihitung berapa orangnya. Ini yang saya Pak, yang kami dari tingkat kota ingin lakukan, bahwa program yang dulu tetap santunan itu tetap berjalan. Dengan adanya juga program Gerakan Selatan Zadar Zakat ini, infak sedekah, benar-benar hasil pengumpulan Bapak itu, jadi nggak, sistemnya sekarang agak beda Pak nih dari program ini Pak. Kami dari tingkat kota pengen supaya agak transparansi lagi buat masyarakat. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa Bapak mengumpulkan di bulan ini, di bulan depan Bapak bisa mengajukan ke kami, Pak RT bisa meminta membuat permohonan. Contoh mungkin itu Pak RW yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan ini, masukan dari bapak-bapak ke kami, supaya kami dari tingkat kota lebih transparansi lagi dari segi hasil pengumpulannya dan pendayagunaannya. Insya Allah doakan kami Pak, mudah-mudahan selalu istiqomah terkait pengumpulan zakat infak sedekah ini dan penyalurannya. Makanya saya tekankan tadi, dari hasil pengumpulan Bapak itu kami juga nanti melaporkan ke Bapak, supaya Bapak lihat, oh setiap bulan RW 04 mengumpulkan anggap 1 juta. Setiap bulannya mungkin Pak RW mengajukan ke kami untuk biaya ini, sisanya pengumpulan Bapak sekian. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.